Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 September 2022. Celakalah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ayub 38 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 21, dan dilanjutkan dengan bab 39 ayat 36 sampai dengan 38, dan Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Nah, saudaraku yang terkasih, Paulus ingatkan kepada kita jangan mengutuk saudara. Tapi kenapa Injil hari ini Yesus mengutuk? Kalau kita baca dan kita renungkan saudara Injil hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutuk 3 kota saudara, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon telah terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Lukas 10 ayat 13. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Lukas 10 ayat 15. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus mengutuk 3 kota ini saudara? Kenapa? Karena di ketiga kota ini saudaraku yang terkasih, Yesus telah melakukan mukjizat-mukjizatnya saudara. Kendati mukjizat sering terjadi dan mereka melihat sendiri saudara, namun mereka sampai tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya terbatas terkagum-kagum atas perbuatan Yesus yang berbeda dengan guru-guru lainnya saudara. Mereka tidak sampai pada keyakinan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah mereka. Kita sering bersikap seperti orang-orang di ketiga kota tersebut ini saudara. Kita telah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami mukjizat. Bahkan kita melihat sendiri mukjizat itu nyata saudara. Namun kita masih sering ragu dan tak percaya. Kita tidak sungguh-sungguh mengamini dan percayanya saudara. Kita bukan terkagum-kagum, tapi kita keheranan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mana mungkin ini bisa terjadi? Inilah diri kita saudara. Mengapa sering timbul keraguan dan ketidakpercayaan dari diri kita? Dulu saudara, saat saya mendengarkan kesaksian dari orang bagaimana dia mengalami kesembuhan secara pribadi dari Yesus Kristus, saya pun ragu saudara. Dan saya sungguh-sungguh tak percaya. Yang terucap di bibir saya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya ragu saudara. Saya tak percaya karena setiap penyampaian pewartaan saya tidak dengan sungguh-sungguh mendengarkan saudara. Bahkan saya sering menolak setiap penyampaian pewartaan. Saya menganggap omongan kosong. Inilah saya dulu saudara, yang tidak mau mendengarkan dengan baik dan tidak mau melihat akan kebenaran dan tidak mau mengamini akan kesaksian-kesaksian orang yang telah bersaksi akan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah si pewarta marah atau mencela saya? Tidak saudara. Si pewarta tugasnya hanya menyampaikan. Pewarta telah menjalani kewajibannya. Tugasnya itu saudara. Saya sebagai penerima pewartaan tidak menyiapkan lahan untuk benih yang ditabur. Sebagai pemilik lahan, saya bertanggung jawab terhadap Tuhan. Dan saya pun tidak bertobat. Maka saya tidak mendapatkan berkat dari penyampaian pewartaan tersebut saudara. Saya mengalami kehidupan yang penuh kesulitan saudara. Saya mengalami begitu banyak pergumulan hidup saudara.
Saya sulit untuk mencari solusinya. Itulah diri saya. Begitulah dengan ketiga kota yang dikutuk Yesus, saudara. Kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat, saudara. Bertobat untuk mau mendengarkan setiap penyampaian pewartaan. Kita lihat di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Lukas 10 ayat 13. Apa buah pertobatan mereka, saudara? Pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Lukas 10 ayat 14. Mari saudara-saudara yang terkasih, melalui perenungan hari ini saudara, kita mau menyadari atas diri kita. Janganlah sampai kita dikutuk oleh Yesus. Celakalah kamu. Jangan saudara, jangan sampai Yesus mengutuk kita dengan kata celakalah. Kita mau seperti Tirus dan Sidon bertobat. Kita mau menerima setiap pewartaan, homili yang disampaikan, khotbah kesaksian. Kita mau aminkan saudara. Kita mau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mau melakukan setiap apa yang telah disampaikan saudara. Mari saudara-saudaraku, kita mau berubah pada saat ini. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai Yesus berkata kepada kita, celakalah kamu saudara. Bertobatlah saudara. Berkat kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu bersama Roh Kudus, senantiasa tercurah bagi kita yang percaya dan mengamini akan Yesus Kristus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.